Hampir 140 tahun yang lalu, beberapa nelayan menarik potongan-potongan kapal dari Danau Michigan. Tapi di mana sisa kapalnya? Sejak saat itu, para pemburu menghabiskan bertahun-tahun mencari kapal hantu itu. Pada tahun 1970-an, pencarian itu mencapai tingkat baru, dengan hadiah $1.000 ditawarkan kepada siapapun yang bisa menemukannya. Tetap saja, tidak ada hasil. Seolah-olah kapal itu benar-benar lenyap begitu saja. Sampai saat ini. Para peneliti akhirnya menemukan bangkai kapal di lepas pantai Bailey's Harbor, Wisconsin. Kapal FJ King itu menghilang pada tahun 1886. Saat itu, kapal sepanjang 140 kaki ini punya tugas penting, yaitu mengangkut biji-bijian. Sekarang Anda mungkin berpikir, biji-bijian? Benar-benar? Itu saja? Oke, tentu saja kapal itu tidak syarat dengan emas atau permata bertonton, tetapi kita harus melihat gambaran yang lebih besar. Pada waktu itu, Wisconsin dikenal sebagai lumbung pangan Amerika. Negara bagian tersebut menghasilkan sejumlah besar makanan, terutama gandum. Faktanya, sekitar 1/6 dari produksi gandum nasional dipanen di sana. Sektor pertanian sedang berkembang pesat dan tentu saja itu berarti uang yang besar. FJ King adalah bagian dari era keemasan itu. Selama hampir 19 tahun, kapal ini mengangkut dan memperdagangkan biji-bijian dan biji besi lewat terusan Welland hingga 15 September 1886. Hari itu, para awak sedang dalam perjalanan untuk mengangkut biji besi dari Michigan ke Chicago. Seharusnya itu hanyalah perjalanan rutin seperti biasa, tetapi mereka terjebak dalam badai dahsyat. Kondisinya sangat brutal, dengan gelombang hampir 3 meter tingginya. Para awak berjuang mengeluarkan air dan menjaga kapal tetap mengapung, tapi gelombang terlalu kuat. Gelombang terus datang, satu demi satu. Para pria bekerja sampai tak sanggup lagi. Gelombang itu membelah sambungan kapal. Pada titik ini, bencana sudah tak terelakkan lagi. Jadi Kapten William Griffin pun memberikan perintah, tinggalkan kapal. Mereka tidak punya pilihan selain keluar. Para awak mengambil barang-barang mereka secepat mungkin dan naik ke skoci kecil kapal itu. Saat itu pukul 2 dini hari. Segala sesuatu di sekitar mereka gelap gulita. Saat mereka mencoba mendekat ke pantai, FJ King tenggelam. Bagian haluan lebih dulu, lalu tiba-tiba, boom! Para awak kapal terkejut saat dek buritan meledak, menerbangkan dokumen kapten hingga 15 meter ke udara. Mereka tetap di skoci kecil sampai dijemput sekunar bernama La Petite. Awak sekunar itu membawa mereka ke Bailey's Harbor, dan tak lama kemudian, Kapten Griffin membuat laporan kecelakaan kapal. Disitulah misteri sebenarnya dimulai. Dalam laporannya, sang kapten mengatakan kapal itu tenggelam sekitar 5 mil dari pantai Danau Michigan. Tapi itu hanya berdasarkan pikirannya. Maksud saya itu tidak didasarkan pada alat, pengukuran, atau hal seperti itu. Itu hanya berdasarkan ingatannya malam itu. Seminggu kemudian, penjaga mercusuar setempat melihat tiang sekunar mencuat dari air lebih dekat ke pantai. Ia melaporkannya ke sebuah surat kabar terdekat, dan saat itulah orang-orang benar-benar mulai bertanya-tanya, apakah itu FJ King? Meski mereka sudah punya petunjuk kuat, itu tidak membawa mereka kemana-mana. Tak ada yang menemukan kapal itu. Hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun berlalu, hingga tahun 2025. Saat itu seorang penyelidik bernama Brandon Ballot memutuskan sudah cukup. Ia mengumpulkan tim sekitar 20 ilmuwan dan sejarawan untuk melacak bangkai kapal bersejarah ini. Mereka meneliti ratusan dokumen asli tentang kapal itu dan hari tenggelamnya, mengumpulkan petunjuk dan mempersempit area di mana kapal itu mungkin berada. Banyak ahli yang berkata, "Hei, biarkan saja." Dan sejujurnya, mereka punya alasan kuat untuk merasa putus asa. Lagi pula, seluruh area itu sudah digeledah berulang kali. Tidak mungkin kapal itu masih berada di luar sana. Namun Bayo tidak menyerah. Oke, sejujurnya, dia juga merasa ini adalah usaha yang sangat kecil kemungkinannya berhasil, tapi bekerja untuk menemukan kapal hantu itu punya keuntungan lain. Timnya ingin mendapatkan pengalaman langsung dengan sonar baru yang sangat canggih. Dengan pemikiran itu, mereka memulai misi mereka menuju Danau Michigan pada 28 Juni. Oke, bagus, tapi dari mana kamu harus mulai? Pertama, Bayut harus meluruskan sesuatu. Tadi kecelakaan itu terjadi sebab sebenarnya yang mengatakan lokasi kapal yang benar. Kapten atau penjaga mercusuar menemukan jawabannya akan mengarahkan mereka ke arah yang benar. Lalu Bayut memikirkan sesuatu yang mungkin juga sudah terlintas di benakmu. Bagaimana sang kapten bisa tahu di mana mereka? Saat itu sangat gelap. Dia baru saja berjuang keras agar kapalnya tetap mengapung. Dia di konti dadak bisa melihat banyak hal. Dia kelelahan dan mungkin juga lapar.
Dia jelas tidak bisa berpikir jernih. Saat itu sang penyelidik menyadari petunjuk dari penjaga mercusuar kemungkinan lebih akurat. Untungnya dia menemukan artikel surat kabar dari tahun 1886 di mana penjaga mercusuar memberi detail spesifik tentang di mana terakhir kali dia melihat tiang-tiang kapal itu. Langkah selanjutnya yang dilakukan penyelidik adalah menggambar grid 2 mil persegi di sekitar lokasi itu, dan tim memutuskan memetakan dasar danau dalam grid tersebut dengan teknologi canggih mereka. Jadi di sanalah mereka, di atas shoreline, kapal wisata yang biasanya membawa pelancong menyusuri semenanjung. Namun hari itu, mereka tidak terlalu berharap menemukan apapun. Satu-satunya tujuan mereka sore itu adalah menguji sonar side scan baru mereka, yang kemampuannya lebih baik dari model sebelumnya. Namun kemudian setelah sekitar 2 jam pencarian, sesuatu yang aneh terjadi. Sonar tersebut sedang mengirimkan gelombang suara untuk memetakan dasar Danau Michigan yang gelap ketika tiba-tiba mulai bertingkah sedikit berbeda. Dan ketika gambar-gambar itu mulai disatukan, terungkaplah sebuah bentuk yang mustahil untuk disalahartikan. Sebuah kapal. Bingo, mereka telah menemukannya. Ternyata bangkai kapal itu berada kurang dari setengah mil dari tempat yang dikatakan penjaga mercusuar. Pada titik ini beberapa anggota kru harus mencubit diri. Mereka tidak percaya yang mereka lihat. Mereka terkejut bukan hanya karena menemukan kapal itu cepat, tetapi juga karena kondisinya sangat terawat. Begini, para penyelidik memang berharap, tapi mereka juga mengira kapal itu akan hancur berkeping-keping. Bagaimanapun juga, kapal itu membawa biji besi, dan berat semua logam itu bisa saja membuat kapal itu hancur lebih parah lagi. Namun tidak. Yang mengejutkan semua orang, lambung kapal itu hampir sepenuhnya utuh. Memang, bagian depan kanan kapal remuk, tapi sisanya hampir semuanya masih ada. Para penyelidik bahkan menemukan barang-barang milik kru dan peralatan dapur yang berserakan di dasar danau. Setelah mereka berhasil mengatasi keterkejutan, mereka memanggil para arkeolog untuk memeriksa lokasi dan membuat model 3 dimensi dari bangkai kapal tersebut. Ini adalah bangkai kapal besar kelima yang ditemukan Bayard dan timnya dalam 3 tahun terakhir. Namun kenyataannya, wilayah ini masih penuh dengan misteri yang menunggu untuk diungkap. FJ King hanyalah salah satu dari sekitar 6.000 kapal yang rusak atau hancur dalam berbagai insiden di seluruh Great Lakes selama tahun 1800-an. Dan diperkirakan ratusan bangkai kapal ini masih tersembunyi di dasar Danau Superior, Michigan, Huron, Erie, dan Ontario. Syukurlah, penemuan seperti ini bisa menjadi semakin sering terjadi. Faktanya, lebih banyak bangkai kapal yang ditemukan saat ini dibandingkan dengan waktu lain dalam sejarah. Kemajuan teknologi telah membuat pemindaian dasar danau menjadi lebih murah dan lebih mudah diakses. Tidak hanya bagi para profesional, tetapi juga untuk para amatir. Dan profil para pemburu bangkai kapal modern ini pun telah berubah. Sekarang mereka lebih sering mencari bangkai kapal karena nilai sejarahnya, bukan hanya untuk mencari harta karun. Proyek lain yang bisa membantu mengungkap lebih banyak lagi bangkai kapal di Great Lakes disebut Lakebed 2030. Proyek ini bisa mengubah segalanya karena tujuannya adalah memetakan seluruh dasar danau. Dan saat ini, baru sekitar 15% yang telah dieksplorasi. Itu berarti Great Lakes mungkin masih menyimpan rahasia terbesarnya. Dan itu setidaknya bagus sangatlah menarik.